Sanggadana di masa Katina ini adik-adik adalah wujud bakti, wujud dukungan para adik-adik Bapak Ibu sekalian untuk mendukung keberlangsungan Biku Sangga. Sanggadana di masa Katina sering disebut sebagai hari berdana. Apa yang nanti akan adik-adik lakukan tidak lain adalah berdana. Berdana itu adalah perbuatan baik yang bisa dilakukan untuk mendukung Biku Sangga. Sanggadana di masa Katina ini dilakukan setelah para biku selesai menjalankan masa wasa selama 3 bulan. 1 bulan kemudian itulah yang disebut dengan hari Katina. Jadi selama 1 bulan adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu melakukan kebajikan di bulan Katina. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam ajaran Sang Buddha ini, kita mengenal tentang hukum perbuatan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Jadi di dunia ini, ada hukum yang pasti yang disebut dengan hukum perbuatan. Kalau para adik-adik yang sudah gede, ya kalau adik-adik yang sudah gede, itu nanti kalau sudah kelas SD, SMP, nanti akan mengenal ada pelajaran namanya ilmu pengetahuan alam yang disebut dengan IPA. Ilmu pengetahuan alam. Dalam ilmu pengetahuan alam itu ada hukum juga yang kita kenal dengan hukum gravitasi. Ya, jadi kalau di ilmu pengetahuan alam itu ada hukum namanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu hukum pasti. Apa itu hukum gravitasi? Hukum gravitasi itu adalah hukum daya tarik bumi. Nah, contohnya ini hukum gravitasi. Ini adik-adik, ini contohnya hukum gravitasi. Ini botol. Kalau botol ini dilepaskan, kira-kira jatuhnya ke atas atau ke bawah? Baik itu di pusdiklat, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, semua botol yang dari atas jika dilepaskan, ini pasti jatuhnya ke bawah. Ini namanya hukum gravitasi, dimanapun berlaku. Di dalam ajaran Sang Buddha juga kita dikenalkan hukum yang pasti juga, namanya hukum perbuatan. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita warisi. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Makanya di kegiatan Sanggadana selain adik-adik berbuat baik dalam bentuk berdana, penting juga apa yang perlu diupayakan agar adik-adik nantinya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang tangguh. Sang Buddha memberi pelajaran yang pertama tentang pentingnya memiliki perilaku yang baik. Jadi di dalam ajaran awal seperti adik-adik ini kan sekolah kan supaya tambah pinter. Tapi selain tambah pinter kan nomor 1 mesti punya perilaku yang baik. Nah, nomor 1 ini, nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak,
Ajaran yang paling pertama itu sebelum bisa kumon, sebelum bisa olimpiade matematik, pelajaran yang pertama yang mesti orang tua berikan kepada anak-anak nomor satu adalah pelajaran tentang sila. Sang Buddha juga mengajarkan hal yang sama. Adik-adik tahu kan Samanera Rahula? Samanera Rahula itu adalah samanera yang berumur 7 tahun. Jadi menjadi samanera itu umurnya 7 tahun. Namanya anak-anak suka bercanda, suka main-main. Dan salah satu candaan main-main yang dilakukan oleh anak-anak itu salah satunya adalah guyonan dibumbui dengan bohong-bohong. Bagaimana Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada Samanera Rahula tentang sila? Samanera Rahula itu kalau Sang Buddha datang, Samanera Rahula itu mencucikan kaki Sang Buddha. Kaki Sang Buddha dicuci. Dan setelah mencuci kaki Sang Buddha bertanya kepada Samanera Rahula, Rahula, air sisa cucian kaki, air sisa rendaman kaki, kalau sudah selesai dipakai, bisa digunakan untuk apa? Jadi kalau ibu, bapak mungkin di rumah kakinya habis direndam, ya mungkin capek-capek pegel-pegel. Orang tua-tua kadang-kadang kan rendam kakinya dengan air panas dikasih garam. Kalau air sisa rendaman kaki yang sudah dicampur dengan garam selesai, kira-kira diapain? Apa bisa dipakai untuk campuran buat sayur asem? Nggak bisa. Meskipun itu airnya mungkin awalnya bersih, mungkin awalnya dikasih garam, tapi karena habis dipakai rendam kaki, maka akhirnya air itu hanya bisa dibuang. Demikianlah seseorang akan menjadi orang yang terbuang kalau seseorang tidak punya kejujuran. Makanya pendidikan pertama dalam hal moralitas, pendidikan pertama itu adalah kejujuran. Itu letaknya nomor 1. Jadi kalau di sekolah, kalau Anda nyekolahkan anak, yang menjadi tujuan yang pertama dalam pendidikan itu, yang pertama selain memiliki kecerdasan, yang pertama adalah punya etika. Dan di dalam etika itu yang paling dasar adalah kejujuran. Jadi di dalam ajaran Sang Buddha itu supaya adik-adik bisa menjadi siswa yang baik, nanti kedepannya menjadi orang yang mandiri, maka adik-adik mesti yang pertama punya perilaku yang baik. Dan orang tua mengingatkan ini. Ya, mengingatkan. Kenapa? Salah satu tugas dari orang tua di dalam Sigalowada Sutta adalah mengajarkan kebaikan dan menjauhkan keburukan. Dan ajaran yang mengajarkan tentang menjauhkan keburukan tidak lain adalah sila. Jadi nomor 1 ini sila. Ya, jadi nanti kalau memilih anaknya disekolahkan di mana, ya, yang mesti dicek bukan hanya berapa banyak yang ikut olimpiade, bukan berapa banyak yang ikut ujian matematik, tapi pendidikan yang paling pertama adalah perilaku. Ya. Jadi nomor 1, ini ajaran Sang Buddha untuk kita-kita khususnya orang tua, termasuk anak-anak yang baru masa tumbuh kembang. Pendidikan awal dimulai dari sila, punya perilaku yang baik. Dalam hal ini adalah memiliki kejujuran. Nah, setelah punya kejujuran, punya perilaku yang baik, supaya nanti menjadi orang yang mandiri, yang kokoh, yang
mampu bersaing di era modern. Yang kedua, selain punya perilaku, yang kedua mesti rajin belajar. Nah, ini pengetahuan ini penting. Karena nanti akan masuk di era yang serba canggih, akan berkompetisi dengan yang lainnya. Selain punya perilaku yang baik, mesti semangat mau belajar. Ya, jadi belajar itu penting. Ya, jadi adik-adik ya mesti belajar. Memang penting ya Bante, kalau kita itu belajar. Apakah rugi ya Bante kalau tidak belajar? Sangat rugi sekali kalau kita tidak punya pengetahuan. Apalagi di era modern. Di zaman Sang Buddha, ini cerita di zaman Sang Buddha. Di zaman Sang Buddha itu Sang Buddha punya siswa, murid. Tapi muridnya ini susah. Untuk diajak semangat belajar itu susah. Tapi Sang Buddha punya pengetahuan. Tidak hanya di kehidupan sekarang ternyata dia susah. Disuruh belajar dengan semangat ternyata sulit. Sang Buddha tahu kehidupan lampaunya. Di kehidupan lampaunya, ia terlahir menjadi seekor rusa. Nah, ini ada dalam kisah namanya Apanaka Jataka. Nah, rusa. Waktu itu Bodhisatta juga menjadi rusa. Ya. Bodhisatta terlahir sebagai rusa. Bodhisatta punya adik perempuan, rusa juga. Nah, adik perempuannya punya anaknya rusa juga, kan memang rusa. Bodhisatta terlahir sebagai rusa, punya keponakannya malas. Jadi rusa itu diajarin bagaimana kalau ada bahaya harus lari, kalau lihat manusia segera bergegas melarikan diri. Tetapi rusa ini yang keponakannya tadi, giliran dilatih tidak pernah masuk. Kalaupun masuk tidak perhatian. Akhirnya apa yang terjadi dengan rusa itu? Rusa itu tidak punya ilmu. Karena tidak punya ilmu, dia tidak tahu. Yang namanya rusa tinggal di hutan. Dari dulu sampai sekarang juga sama. Sebagian orang kalau lihat rusa itu bawaannya pengen ditangkap. Yang istilah populernya adalah diburu. Rusa yang malas ini dia tidak tahu manusia. Dia ketemu manusia santai saja. Karena tidak pernah tahu. Dipikir manusia itu sama dengan rusa. Karena tidak tahu. Karena ketika belajar tidak mau tahu. Nah, ada manusia rusanya santai. Manusia makin dekat, rusanya tetap santai. Akhirnya apa yang terjadi? Rusanya dijaring, ditangkap. Dan setelah ditangkap, rusa itu sedih. Dan akhirnya rusa itu diapain? Dipotong lehernya, diambil dagingnya. Akibat apa? Akibat rusa itu tidak mau belajar. Jadi kalau tidak punya pengetahuan bahaya tidak? Bahaya. Makanya yang kedua, selain adik-adik punya perilaku yang baik, adik-adik mesti punya pengetahuan. Nah, ini pengetahuan. Ini ajaran yang kedua. Mesti rajin. Ya, nanti supaya apa? Ada bahaya bisa lari, ada rezeki bisa nangkep. Nah, nanti kalau tidak punya pengetahuan malah kebalik. Ada bahaya malah mendekat, ada rezeki malah lari. Kenapa kok bisa terbalik?
karena tidak punya pengetahuan. Jadi nomor 2 ini nanti orang tua tugasnya nih. Ya, nanti kan adik-adiknya kan ngobrol sendiri nih, lupa nih materinya nih. Wah ya, kan adik-adik kan lupa nih materinya hari ini, kan orang tuanya masih bisa ngingat. Oh, saya jadi orang tua mesti yang pertama membekali anak-anak saya dengan etika, moral. Yang kedua dengan pengetahuan. Ini adik-adik beruntung nih punya memori eksternal nih. Ya, jadi adik-adik ngobrol sendiri enggak apa-apa, masih ada orang tua yang membackup. Masih ada orang tua membackup. Ingat pelajaran hari ini, punya perilaku yang baik dan punya pengetahuan. Karena kalau tidak punya pengetahuan bahaya. Dikisahkan di dalam Apanaka Jataka. Nah, yang ketiga, selain kita diajari punya perilaku yang baik, yang kedua kita diajarkan tentang pentingnya pengetahuan, yang ketiga, Sang Buddha menunjukkan kepada kita tentang pentingnya praktek kemurahan hati. Artinya apa? Latihan praktek berbagi. Nah, ini adik-adik ini punya karma baik nih adik-adik nih. Punya orang tua yang menuntun. Untuk apa? Praktek memberi. Ya. Apa manfaatnya Bante kalau kita punya kebiasaan praktek memberi? Manfaatnya kita punya kecerdasan emosional. Punya kemampuan untuk empati. Empati itu bisa merasakan orang lain. Nah, kalau ibu bapak punya anak, anaknya punya empati, itu seneng loh ibu-ibu bapak-bapak. Pulang dari kantor, tahu orang tuanya capek, anaknya ngerti, ngerapikan rumah. Pulang dari kantor capek, dia punya empati, nyediakan air minum. Pulang dari kantor capek-capek, pegel-pegel, anaknya punya empati, dideketin, dipijetin. Orang tuanya jadi seneng. Dari mana itu bisa punya empati? Dimulai dari praktek berbagi. Kenapa ibu bapak sekarang perkembangannya, kenapa empatinya kurang? Karena ibu bapak tidak pernah memberi anaknya kesempatan untuk berbuat baik. Mau cuci piring, udah ndak usah cuci piring, nanti biar mbaknya aja. Mau nyapu-nyapu, nanti bagiin kotor, biar mbaknya saja. Lama-lama di rumah tidak punya empati. Nah, jadi kita harus memberi kesempatan nih, bagi-bagi tugas lah, berdana itu loh, bagi-bagi tugas. Ya mungkin ada yang nyiram air, bagi-bagi tugas. Mungkin ada yang ngelipetin baju, bagi-bagi tugas. Mungkin ada yang menyapu. Kalau ndak bisa nyapu, ndak bisa ngelipetin baju, minimal ngumpulin sampah lah. Dengan ada kepedulian sosial, ini akan membentuk pribadi yang punya empati. Empati itu bisa merasakan orang lain. Dan ini nanti di masyarakat menjadi orang yang berguna. Kalau pinter ndak punya empati kan masalah tuh. Ya, kan masalah tuh. Maka salah satu ajaran dari empati itu adalah dengan praktek berdana. Tahu Bante butuh apa, maka Bante dikasih apa. Wah, Bante kayaknya perlu jubah, dikasih jubah. Empati tuh, karena Bante kan enggak pakai jaket. Nah, makanya Anda punya tahu, oh saya kalau kasih jaket ke Bante enggak cocok. Karena Bante pakaiannya jubah. Oh, jadi Anda tahu nih, punya empati. Ya. Terus Bante juga perlu makan. Makanya dikasih makan juga. Itu juga bentuk dari empati, bisa merasakan. Ya. Kalau seseorang di masyarakat dia punya 3 hal ini, hidupnya akan penuh manfaat. Dia punya sila yang baik, dia punya pengetahuan, dia punya empati.
hidupnya akan penuh manfaat. Seperti botol. Ini botol bermanfaat tidak? Kalau ada isinya. Betul kan ya? Ini botol kalau tidak ada isinya kira-kira hanya bisa dipakai untuk apa? Paling hanya bisa didaur ulang aja. Tapi ini kemana-mana ibu bapak akan bawa. Kenapa botolnya dibawa kemana-mana? Karena botolnya ada isinya. Nah, manusia juga akan punya manfaat kalau manusia juga punya isinya. Apa isi dari kemanusiaan itu? Punya perilaku yang baik, punya pengetahuan dan juga punya empati. Bermanfaat. Kira-kira kalau jatuh, kira-kira ini diambil orang enggak? Kalau masih ada isinya. Jatuh ke bawah, ya dipungut. Kenapa? Eman-eman Bante masih ada isinya. Banyak yang peduli dengan kita. Kenapa? Ada isinya. Tapi kalau botol ini tidak ada isinya, dipungut orang, akhirnya diapain? Kalau tidak ada isinya, dibuang ke tong sampah. Sama dengan beberapa orang. Kenapa ada orang-orang disingkirkan dari masyarakat sosial? Karena dia tidak punya 3 hal. Perilakunya mungkin buruk, dia mungkin kurang pandai, ditambah lagi tidak punya empati. Ditolong bukan tahu balas budi, ditolong malah menyakiti. Nah, orang demikian ini bisa digeser. Tapi kalau orang itu punya 3 hal ini, perilakunya baik, punya pengetahuan, punya empati, di sini disayang orang, di tempat lain juga disayang orang. Di mana-mana dia banyak teman. Jadi di dalam Katina hari ini, adik-adik sekalian, 3 hal ini yang ingin Bante sampaikan. Nanti kalau lupa, nanti Bapak Ibu nanti yang mengingatkan. Ini tugasnya Bapak Ibu. Ibu Bapak juga jangan lupa juga. Nah, nanti kalau Ibu Bapak lupa bagaimana Bante? Ya tanya Bante lagi. Apa ya Bante kemarin? 3 hal ini. Perilaku yang baik, punya pengetahuan dan punya kedermawanan, bentuk dari empati. Inilah yang ingin Bante sampaikan di sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi bekal yang baik untuk tumbuh kembangnya adik-adik sekalian. Sekaligus juga membantu supaya menjadi orang tua tidak bingung apa yang harus dilakukan. Semoga hal baik yang hari ini Anda upayakan, semoga mendatangkan keberkahan. Semoga semuanya senantiasa sehat, bahagia, sejahtera. Dan semoga doa harapan baik yang dicita-citakan semoga dapat terwujud menjadi kenyataan. Selamat melaksanakan Sanggadana di masa Katina. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.